Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Fajar telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi hasil observasi dan implementasi digital marketing untuk memenuhi persyaratan tugas Project UAS Fundamental Digital Marketing. Next slide. Di sini SM Audio tersebut ada latar belakangnya. Saat ini digital marketing menjadi kunci bagi UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas dan membangun brand awareness dengan biaya yang sangat terjangkau. Dengan observasi terhadap SM Audio Bros ini dilakukan untuk melakukan atau melihat penerapan strategi ini secara nyata serta menjadi pembelajaran dalam mengimplementasinya. Next slide. Di sini ada profil usaha. Nah, kita sebelum membangun bisnis itu harus mempunyai profil usahanya. Di sini SM Audio Bros ini adalah usaha yang bergerak di bidang audio dan aksesoris mobil. Usaha ini berdiri sejak tahun 1986 dan telah berkembang menjadi salah satu penyedia audio mobil yang dipercaya oleh banyak pelanggan. Keren banget sih. Nah, profil usaha tersebut ada beberapa perangkat audionya, yaitu ada speaker, subwoofer, dan amplifier. Dan aksesorisnya ada 3 item, yaitu kaca film 3M, dashcam, dan peredam suara. Nah, layanan dan edukasinya yaitu jasa pemasangan dengan teknisi berpengalaman, dan edukasinya adalah konten inspirasi memodifikasi melalui YouTube. Next slide, ada strategi digital marketing. Nah, di sini kita kalau mau membangun bisnis itu harus mempunyai strategi digital marketingnya. Apalagi ada strategi target pasarnya siapa, terus nanti ke depannya mau seperti apa gitu. Karena berjualan dan berbisnis itu sangatlah beda. Karena kalau berjualan itu dia ada barang dijual laku udah habis kita menguntungkan. Nah, kalau berbisnis kita harus berkepanjangan, mikirnya harus lebih ketat lagi gitu ya teman-teman, lebih dipikirkan lagi. Oke, lanjut. Di sini SM Audio ada tiga strategi digital marketingnya, yaitu ada media sosial. Di sini diisi dengan pengenalan, cara pemasangan dan interaksi audiens melalui Instagram dan TikTok. Dan yang kedua ada YouTube channel. Di sini isinya pelopor channel edukasi audio mobil sejak 2017. Isinya itu ada inspirasi dan edukasi gitu. Pelanggannya gimana nggak happy ya kan punya SM Audio seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir nih, ada marketplace. Marketplace tersebut transaksi dan jangkauan nasional via Tokopedia dan Shopee. The next slide. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths, memiliki pengalaman yang panjang, teknisi berpengalaman, serta sudah aktif menggunakan media sosial. Untuk kenapa? Untuk mempermudah konsumen-konsumen mencari SM Audio ini. Yang kedua ada weakness, yaitu kecepatan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren digital yang terus berubah. Jadi di sini kita harus mengadaptasi dengan tren-tren atau digital marketing di era sekarang. Karena kita nggak boleh ketinggalan ya teman-teman. Karena kalau ketinggalan nanti redup ya kan. Oke, dilanjut dengan opportunity. Opportunity ini peluang ya. Peluang ini jumlah pengguna yang media sosial yang terus meningkat gitu, membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak pelanggan lagi gitu. Dan yang terakhir ada threat, yaitu persaingan bisnis audio mobil yang semakin ketat dan perubahan tren digital sangat cepat gitu. Jadi kita harus juga satset ya teman-teman, kita harus ini juga nggak boleh gaptek ya. Next slide. Itu ada kendala dan solusi. Kendala dan solusi, kendalanya tersebut adalah perkembangan teknologi digital yang terus berubah dan perbedaan pemahaman teknologi antar generasi ya. Karena kan generasi itu ada gen milenial, gen Z, gen alpha ya kan. Gen alpha nggak mungkin ya teman-teman harus memahami mobil, tapi ya tergantung juga sih. Kadang ada yang hobi juga ya di masa kecilnya tuh juga ada yang hobi banget dengan mobil-mobil. Siapa tahu kedepannya bisa menjadi bisnis seperti ini. Nah, solusinya itu ada apa aja? Ada menerapkan budaya belajar teknologi baru,
terus beradaptasi dengan tren digital agar strategi pemasarannya itu tetap relevan dan efektif. Jadi nggak ketinggalan zaman ya teman-teman, tenang aja gitu. Jadi kita punya solusinya. Oke, dilanjut dengan implementasi pada bisnis kelompok. Nah, ini dia dari SM Audio Bros ini kita mengimplementasikan ke bisnis kelompok kami gitu. Sebagai penerapan digital marketing, kelompok kami mengembangkan brand aksesoris fashion yaitu namanya Urban Lustri gitu. Strategi yang digunakan itu apa aja? Yaitu ada strategi promosi melalui Instagram, konten dan video produk, pelayanan melalui direct message atau DM ya, bisa kita bilang DM gitu. Dan ada brand dengan tagline desain tuas. Dan yang terakhir ada konsistensi visual fit gitu, biar rapi, menarik, ya kan? Oke, ini ada tujuannya nih, saya belum baca udah ini ya. Tujuannya itu meningkatkan brand awareness, menarik minat konsumen, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar gitu. Keren banget sih, ini ada foto-foto produknya ya itu, dan ada sosial medianya yaitu Instagram. Next, kesimpulannya, SM Audio Bros ini telah berhasil menerapkan digital marketing melalui media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta memperkuat citra usaha. Penerapan strategi ini menjadi inspirasi bagi Urban Industry dengan mengembangkan bisnis melalui digital marketing. Sehingga digital media ini terbukti menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan usaha di era digital saat ini. Gitu ya teman-teman, dilanjut dengan saran pengembangannya. Saran pengembangannya itu untuk SM Audio Bros tersendiri ya teman-teman, ini meningkatkan kualitas dengan konsistensi konten digital. Yang kedua ada memanfaatkan data analitik sebagai bahan evaluasi. Terus yang terakhir ada mengikuti perkembangan tren digital marketing. Intinya itu kita nggak boleh ketinggalan dengan tren atau di era zaman sekarang. Takutnya redup doang ya teman-teman kalau kita ketinggalan itu. Dan untuk Urban Lustri yang kita implementasikan itu adalah konsisten membuat konten menarik, memperluas pemasaran melalui marketplace, meningkatkan interaksi dengan pelanggan di media sosial, dan berkolaborasi dengan konten kreator yang sesuai dengan target pasarnya. Lanjut, mungkin itu aja presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Fajar atau teman-teman semua ada pertanyaan tentang proyek kami.